Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Asbi Asyidiki dari kelompok 5 Prodi PAIA dengan tugas mata kuliah Islam Asia Tenggara, materi tentang studi Islam negara Malaysia. Yang pertama, yang A, pendahuluan. Munculnya Islam di Malaysia berkat jasa para pedagang yang mempunyai semangat yang tinggi dalam menyiarkan dan mengembangkan Islam dari Arab melalui Malaka yang saat itu sebagai pusat perdagangan. Karena memang jalur perdagangan merupakan salah satu media yang efektif dalam mengembangkan dan menyiarkan ajaran Islam. Sejauh menyangkutnya penyebaran Islam di Malaysia, peranan Malaka sama sekali tidak dapat dikesampingkan karena konversi Melayu terjadi terutama selama periode Kesultanan Malaka pada abad ke-15. Dari sekitar tahun 1402 hingga 1511 Masehi. Malaka dalam sejarah dinukilkan bahwasanya pembentukan dan pertumbuhannya disinyalir ada kaitannya dengan perang saudara di Kerajaan Majapahit, sebuah kematian setelah kematian Hayam Wuruk 1360 sampai 1389. Oleh karena pihak yang ia bantu mengalami kekalahan, maka Parmewara dan pengikutnya melarikan diri ke daerah Tumasik, Singapura, yang berada di bawah kekuasaan Empire Siam pada saat itu. Adapun selanjutnya, yang B, perkembangan Islam di negara Malaysia. Sejalan dengan pendapat Wan Hussein Azmi, Hashim Abdullah dalam kitabnya Perspektif Islam di Malaysia menegaskan para pedagang Arab singgah di pelabuhan-pelabuhan Sumatera untuk mendapatkan barang-barang keperluan dan sementara menanti perubahan angin muson. Ada di antara mereka yang singgah di pelabuhan-pelabuhan Tanah Melayu seperti Kedah, Terengganu, Malaka. Oleh demikian, bolehlah dikatakan bahwa Islam telah masuk di Tanah Melayu pada abad ke-7 Masehi. Namun pendapat atau teori ini masih sangat meragukan karena hipotesis tersebut terlalu umum dan masih dapat diperdebatkan. Setelah Parmewara masuk Islam, ia mengganti namanya dengan Sultan Megat Iskandar Shah. Kitab sejarah Melayu menceritakan bahwa Raja Malaka Megat Iskandar Shah adalah orang pertama kali di kerajaan tersebut yang memeluk agama Islam. Selanjutnya, ia memerintahkan segenap warganya menjadi Muslim. Dalam proses Islamisasi berikutnya, para sultan memberi dukungan yang besar dengan turut meningkatkan pemahaman tentang Islam dan berpartisipasi dalam pengembangan wacana, kajian, dan pengalaman Islam. Hubungan Nusantara dengan Asia Barat sejak zaman Islam dikatakan berlaku sejak abad ke-17 Masehi. Berpedoman dengan beberapa fakta sejarah yang terdapat saat ini sama ada dalam bentuk laporan, catatan, situasi, kebudayaan masyarakat, dan inskripsi. Ahli-ahli sejarah berpendapat, terutama sejarah daerah, berpendapat kedatangan Islam ke Nusantara berlaku pada abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Sedangkan sejarawan Barat berpendapat kedatangannya berlaku di sekitar abad ke-13 Masehi. Di Tanah Melayu, kebanyakan para sejarawan daerah mengendalikan kedatangannya di sekitar abad ke-9 dan pada abad ke-12 Masehi. Kebanyakan sejarawan Barat berpendapat berlaku di sekitar abad ke-15 Masehi yang bermula dari Malaka. Namun demikian, berdasarkan kepada kajian yang lebih menyeluruh, di samping berpendapat beberapa penemuan baru, diyakini kedatangan Islam ke alam Melayu berlaku sejak abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Yang C, penyebaran agama Islam di Malaysia. Kepulauan Nusantara berangsur-angsur menerima perubahan akibat pengaruh yang dibawa oleh Islam di samping perkembangan pesat perdagangan dengan luar negeri. Kemasyhuran itu menarik minat bangsa Barat, terutama orang-orang Portugis, melakukan imigrasi ke daerah ini. Dengan penghijrahan itu mendorong bagi mempercepat serta mempergiatkan lagi penyebaran agama Islam di daerah ini.
Seorang saudagar Islam, misalnya bila berkawin dengan gadis-gadis pribumi, sama ada dengan keturunan bangsawan atau rakyat jelata, besar kemungkinan kaum keluarga dan kerabat sebelah pihak istrinya mulai dan menaruh minat untuk mengetahui seluk-beluk agama Islam. Lebih-lebih lagi, saudagar tersebut memiliki harta kekayaan. Pada abad ke-17 hingga pada abad ke-14 hingga abad 17 Masehi, kegiatan perdagangan di Nusantara begitu maju dan menggalakkan. Dalam abad ke-14 Masehi, kegiatan perdagangan dimainkan oleh Kerajaan Pasai. Pada abad ke-15 Masehi dimainkan di Malaka, sedangkan aktivitas perdagangan di abad 16 dan 17 Masehi pula diambil alih oleh Kerajaan Aceh dan Kerajaan Islam Demak di Jawa. Syah Bandar merupakan orang yang bertanggung jawab penuh untuk menjalankan urusan sebuah pelabuhan, maju dan mundur. Aman dan gawat sebuah pelabuhan itu adalah bergantung kepada kebijakan seorang Syah Bandar. Dengan itu dapatlah ditegaskan bahwa Syah Bandar bukan saja merupakan golongan yang terpenting kepada pedagang, bahkan juga kepada raja-raja. Dalam situasi tersebut, kedudukan mereka begitu penting dan berpengaruh, sekaligus seolah berperan sebagai penasehat kepada raja-raja. Mereka boleh mempengaruhi raja untuk melipat gandakan kemajuan perdagangan dengan memberikan keutamaan dan kemudahan kepada pedagang-pedagang Islam. Selanjutnya, yang D, pengaruh studi Islam dalam pendidikan di Malaysia. Kedatangan Islam ke tanah Melayu pada peringkat awal dikatakan berlaku pada abad ke-12 Masehi. Malaka merupakan sebuah kerajaan Melayu Islam yang teragung di daerah ini sekitar abad ke-15. Menurut sejarah, Malaka bukan saja sebagai sebuah kerajaan yang luas pemerintahannya, tetapi sangat terkenal sebagai sebuah kerajaan yang begitu aktif dalam bidang pengajian dan pendidikan Islam. Pengalaman Islam lebih tampak jelas, terutama setelah kebangkitan Islam di Malaysia yang terjadi pada tahun 1970-an dan mencapai puncaknya pada tahun 1980-an. Kebangkitan Islam di Malaysia terlihat jelas pada upaya Muslim Malaysia untuk mengamalkan ajaran Islam secara lebih serius, seperti aktif sholat berjamaah di masjid, menghampiri wirid pengajian, banyak beramal soleh, mengucapkan salam bila bertemu, berhati-hati dalam membeli makanan agar tidak termakan pada yang haram, memakai busana Muslim seperti jubah, jilbab, dan baju kurung, dan telekung bagi wanita, memakai sarung, sorban, dan peci atau pakaian yang lain yang menjadikan ketaatan sebagai Muslim. Kebijakan dan program keislaman di bidang pendidikan terlihat lebih awal mendapat perhatian dibanding bidang lainnya. Hal ini bisa dijadi karena posisi Menteri Pendidikan saat ini dipegang oleh Mahathir Mohamad, sosok yang dikenal banyak berperan dan memberikan kontribusi bagi upaya Islamisasi di Malaysia. Di awal karirnya sebagai Menteri Pendidikan Malaysia pada tahun 1974, Mahathir Mohamad mengawal langkahnya dengan meninjau ulang sistem pengajaran agama Islam yang dipandangnya tidak efektif dan tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan zaman. Dalam perkembangan terakhir, dukungan pemerintah terhadap Islam dapat dilihat dari pembangunan secara besar-besaran pusat Islam di Putrajaya, serta intensifikasi program-program dan kegiatan keislaman melalui lembaga itu. Mengapa nuansa Islam kelihatan lebih kuat di Malaysia dibandingkan dengan negara Indonesia yang penduduknya 88% beragama Islam? Hal ini disebabkan oleh faktor sejarah perkembangan Islam yang telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan politik. Sekian dari persentase saya, Muhammad Nasbi Asyidiki. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.